anak-anakku semuanya, murid-murid MIT Nurul Iman 2. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budi hari ini dalam PJJ Mapel PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Insya Allah untuk hari ini teman-teman semuanya akan mempelajari tema atau bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ini adalah bab yang terkait dengan kegiatan renang atau kegiatan aktivitas di air. Baik anak-anakku semuanya, untuk di bab ini aktivitas kegiatan renang, mari kita sebelum kita mulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, terkait bab yang ke-10 ini tentang aktivitas berenang, kemudian memberikan penjelasan sedikit saja terkait aktivitas kegiatan berenang. Baik, untuk teman-teman yang harus teman-teman pahami ketika melakukan kegiatan berenang, ada beberapa hal yang harus dipahami. Ya, karena kalau kegiatan renang itu pasti berhubungan dengan kolam renang, ya, berhubungan dengan kolam renang. Kalau kita sudah berhubungan dengan kolam renang, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika kita berada di kolam renang. Nah, yang pertama, ketika kita masuk kolam renang, otomatis kita harus beli karcisnya, ya. Nah, itu yang pertama. Kalau mungkin tanpa karcis kita tidak bisa masuk ke dalam kolam renang. Yang kedua, kita harus menggunakan pakaian renang, ya, menggunakan pakaian renang. Jadi jangan kita berenang tanpa menggunakan pakaian renang. Kalau mau menggunakan pakaian yang bukan pakaian renang pun, tapi harus menutupi aurat. Nah, bagi kita anak-anak siswa-siswi MIT Nuri 2 atau MIT Nurul Iman 2 harus mengutamakan pakaian renang yang syar'i. Contoh untuk laki-laki, ketika menggunakan pakaian renang kalau bisa menutupi bagian dengkul, ya, untuk bagian dengkul mulai pusar sampai di bawah dengkul. Jadi kalau memang menggunakan terbuka bagian atas tapi menutupi bagian dengkul, auratnya tertutup. Terus untuk yang perempuan, nah kalau yang perempuan untuk yang akhwatnya itu pakaian renangnya itu harus menutupi kepala, ya, menutupi bagian kepala, rambutnya harus tertutup. Nah kalau bisa yang panjang, ya, lengannya lengan panjang. Terus untuk kakinya juga sampai ke batas mata kaki, ya, ya. Jadi auratnya tertutup biar teman-teman tetap terjaga, tidak terlihat oleh yang bukan muhrimnya. Jadi untuk teman-teman MIT Nuri 2 harus mengutamakan pakaian renangnya itu yang syar'i. Yang ketiga itu adalah kita tidak diperbolehkan makan minum di pinggir kolam karena nanti bisa mengotori area kolam. Yang keempat adalah kita dilarang untuk terlalu bercanda berlebihan di area kolam. Karena kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkan. Ya, baik. Yang terakhir yang perlu kita perlu pahami adalah ketika di kolam renang itu adalah kita harus menjaga kebersihan dan jangan lupa lakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan renang. Itu penting juga, ya, kegiatan pemanasan biar nanti kita nggak kram. Baik anak-anakku MIT Nuri atau MIT Nurul Iman 2. Nah, setelah Pak Budi memberikan penjelasan terkait kegiatan aktivitas renang, maka untuk teman-teman nanti ada beberapa hal yang harus dipahami intisari daripada berenang. Ya, intisari daripada berenang, kita melakukan gerakan di air dengan berbagai macam gaya, ya. Yang memang sekarang ini kita ketahui ada 4 gaya yang diperlombakan di tingkat nasional maupun internasional. Ada gaya bebas, ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung. Jadi 4 gaya ini. Nah, untuk teman-teman di MIT Nurul Iman 2 itu kita hanya belajar 2 gaya saja. Yang pertama ada gaya bebas untuk kelas 4, yang kedua ada gaya dada untuk kelas 6, ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang yang tidak mengikuti les renang itu bisa sambil belajar sendiri. Oke, baik teman-teman, yang harus dipenuhi ketika kita berenang itu inti daripada semua gaya itu ada 5 hal yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah gerak meluncur, ya, meluncur.
Setiap gaya itu yang harus diperhatikan dalam aktivitas gaya renang itu yang pertama adalah meluncur. Yang kedua sesudah meluncur adalah posisi setelah meluncur adalah melakukan kepakan tangan, ya kepakan tangan. Kalau gaya bebas dia mengepak kanan dan kiri secara bergantian, ya. Kalau umpamanya gaya dada dia mendorong ke bagian depan, dua tangan ke depan, kemudian mengayuh ke kanan dan ke kiri, ya itu gaya dada. Nah kemudian adalah yang ketiga adalah kepakan kaki, ya kepakan kaki. Kalau di gaya bebas kepakan kaki, kakinya lurus, dikepak seperti ini ya. Nah kalau di gaya dada atau gaya katak dia didorong, dorong tarik seperti itu. Jadi kepakan kaki itu merupakan kombinasi gabungan yang ketiga, bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pernapasan, ya. Bagaimana kita melakukan pernapasan ketika gaya bebas? Nah, kalau gaya bebas ketika kita melakukan pernapasan itu seperti ini. Kalau dari samping, ketika kita ingin bernapas, ini posisi air, kita luruskan tangan. Nah, kepala kita miringkan. Ini posisi air, kita bernapas di atas air. Jadi ketika kita lurus posisi, bernapasnya seperti ini. Nah, kita bersiap bernapas lagi sebelah kiri dan kanan. Jadi bernapas di gaya bebas itu adalah memiringkan kepala. Kalau di gaya dada bagaimana? Kalau di gaya dada ketika kita mendorong tangan ke depan, ketika kita tarik tangan ke belakang, kita tarik tangan belakang dengan gaya seperti bentuk katak, maka kepala kita akan menonjol ke atas dan ketika saat itulah kita mengambil nafas di posisi atas air. Kemudian kita tenggelamkan lagi ketika kita lurus, tarik lagi, bernapas lagi. Seperti itu di gaya dada, ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kombinasi gerakan meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan pernapasan. Itu menjadi satu kesatuan gaya. Jadi 5 hal yang harus diperhatikan. Jadi 4 bagian ini menjadi kombinasi gaya yang Pak Budi maksud, baik gaya renang maupun gaya katak atau gaya dada. Nah, baik untuk teman-teman anak-anakku MIT Nurul Iman 2. Untuk kegiatan aktivitas renang ada 5 hal yang digabung, yaitu kombinasi gaya renang. Baik anak-anak semuanya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk teman-teman MIT Nurul Iman 2. Nanti tugasnya adalah teman-teman ambil foto kegiatan di kolam renang. Ya, kegiatan di kolam renang. Fotonya baik foto kegiatan yang mau dilakukan atau sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau sekarang ini nggak bisa berenang, jadi ambil foto kegiatan renang yang sudah terdahulu, setahun yang lalu, itu nggak apa-apa, ya. Atau teman-teman ambil foto ketika berenang di tempat-tempat yang bukan kolam renang, mungkin di sungai atau dan lain-lain, tidak apa-apa. Nah, baik, itu saja yang mau bisa sampaikan tugasnya kegiatan berenang. Dan teman-teman memberikan keterangan berenangnya kapan, di mana posisi berenang dan kapan. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu dengan Pak Budianto lagi. Nanti kirimnya dalam bentuk gambar foto saja ya, nak. Nanti kalau bagi ayah dan bunda yang kurang jelas, silakan wapri atau japri sama saya langsung ke nomor WA yang saya berikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto. Teman-teman MIT Nurul Iman 2, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.